Kita berdoa, segala puji syukur kami persembahkan ke depan hadirat Bapa dalam surga, dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selayaknya kami bersyukur kepada Tuhan senantiasa, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Dan kalau saat ini kami mendapat kesempatan kembali untuk menerima firman Tuhan, ini juga merupakan berkat Tuhan, ini juga merupakan kebaikan Tuhan. Dan dengan segala keterbatasan kami mohon Roh-Mu berkarya, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, menguasai hati, pikiran, konsentrasi, perkataan. Juga kami mohon Roh Kudus berkarya, mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar, mengurapi setiap telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi, segenap hidup, dipersiapkan untuk menyambut firman Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, selayaknya kita persembahkan hanya kepada Dia saja, karena memang Dialah satu-satunya Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Ya bahkan segala-galanya hanya bagi Dia. Karena dari Dialah segala sesuatu berasal, dan segala sesuatu dikembalikan untuk Dia, untuk kebesaran, untuk kemuliaan, untuk keagungannya. Ya Tuhan, demikian juga kalau kita ini masih ada kemauan, ada kekuatan kesehatan, ada kesempatan untuk menerima firman Tuhan, ini juga berasal dari Dia. Sebab kalau sampai kehidupan itu mati kemauannya, tidak ada gairah, tidak ada kemauan untuk menerima firman Tuhan, pasti kehidupan itu juga tidak akan menggunakan kesempatan, juga tidak akan menggunakan kekuatan kesehatannya untuk menerima firman Tuhan. Tapi kalau kita menghargai berkat ini, kemauan, kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, pasti kehidupan kita juga diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu menjadi sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Kalau pada mulanya Allah menciptakan langit bumi bersama isinya, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, melalui kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal, kuasanya juga kekal, yang tetap berkarya untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, sesuai dengan keperluan kita sekalian. Sebab sekalipun langit bumi bersama isinya itu sudah diciptakan, dan semua yang diciptakan itu untuk keperluan manusia. Sebabnya manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah segala sesuatu tercipta. Tetapi manusia juga masih menghadapi keperluan-keperluan. Kalau penciptaan alam semesta ini untuk keperluan manusia secara umum, tetapi seringkali manusia masih menghadapi keperluan secara pribadi, dalam nikah, dalam rumah tangga, ya keperluan yang lain. Seperti yang diimani oleh Abraham, yang mempercayai bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati, dan Allah itu berkuasa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang diimani oleh Abraham itu menjadi kenyataan. Sehingga Allah mengadakan kambing domba
sebagai korban pengganti Ishak. Dan tentunya kuasa Tuhan melalui firman yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada itu tetap kita perlukan dan tetap kita meyakini kuasanya itu akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada sesuai dengan keperluan kita. Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan yang masih berhubungan dengan pembahasan tentang buah roh. Ya, karena bagian ini yang akan kita terima, kita bahas pada pagi hari ini, pada saat ini. Saya akan bacakan surat Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, dan seterusnya. Dan dari bagian ini saya sudah menyampaikan buah roh yang berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan kesabaran ini juga saya sampaikan di bagian yang lain yang sehubungan dengan buah roh yang pertama itulah kasih. Dan di dalam kasih itu ada kesabaran. Ya, sabar dalam menghadapi penderitaan, sabar tidak emosional, sabar mau mengampuni, tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, sabar mau mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni. Kemudian kemurahan, itu kemurahan hati. Dan saya juga sudah menyampaikan bagian ini, ya, murah hati itu berarti suka memberi, suka berkorban. Dan firman Tuhan menyatakan orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Dan saat ini saya akan menyampaikan buah berikutnya, kebaikan. Ya, tentunya kalau dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu akan membuahkan dalam kehidupan kita, itulah buah kebaikan. Dan tentunya ini buah yang sangat berharga, buah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan untuk keluar dari kehidupan kita. Dan tentunya kalau buah kebaikan itu merupakan buah dari Roh Kudus, ya, berupa buah kebaikan, buah dari Roh Kudus, ya, tentunya adalah buah yang baik. Sebab dalam Alkitab juga disebutkan adanya kelihatannya buah yang baik, tetapi sesungguhnya tidak baik di hadapan Tuhan. Yang digambarkan bagaikan buah anggur. Di saya pasalnya yang kelima, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki kebun anggur yang dirawat, dijaga, dipagari, ya, dilindungi supaya kebun anggur itu aman. Dan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur mengharapkan dari pokok anggur itu, dari pohon anggur itu keluar buah anggur. Nah, kalau bicara buah anggur itu tentunya buah yang baik.
Sampai Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tetapi sangat disayangkan ya dalam bagian ini, dalam perikop ini, yang merupakan suatu gambaran buah anggur yang dikeluarkan oleh umat Tuhan, oleh umat Yehuda, nyatanya buah anggur yang tidak baik. Ya, kalau bagian ini perikopnya ya, nyanyian tentang kebun anggur, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Tetapi tidak kita baca keseluruhannya, ya kita akan baca kesimpulannya saja pada ayatnya yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ya, kalau bicara kaum Israel itu menunjukkan kerajaan utara. Saya yakin pada zaman pelayanannya Nabi Yesaya, di sebagian waktu zamannya Nabi Yesaya, kerajaan utara, kerajaan Yehuda itu masih kerajaan utara, kerajaan Israel ya yang saya maksudkan, itu masih berdiri. Tetapi kelihatannya menjelang mendekati akhir-akhir masa pelayanannya Nabi Yesaya, yaitu pada waktu Yehuda diperintah oleh Hizkia, kerajaan utara, kerajaan Israel menghadapi serbuan dari Asyur, dikalahkan dan penduduknya diangkut ke wilayah Asyur, dan kemudian penguasa Asyur mengganti penduduknya dengan 5 bangsa lain untuk mendiami Samaria dan sekitarnya. Ya, berarti pada zaman pelayanannya Nabi Yesaya ini, kerajaan Israel, kerajaan utara masih berdiri. Tetapi juga pada saatnya lah kerajaan Israel itu runtuh, sedangkan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda masih berdiri sampai sekitar 100 tahun kemudian, yaitu pada zaman pelayanannya Nabi Yirmiyah. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi buahnya adalah kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, ini buah kelaliman dan buah keonaran yang pada ayat di atasnya digambarkan bagaikan buah yang tidak baik, bagaikan buah yang sangat masam, yang sangat kecut, sehingga tidak bisa dimakan. Padahal anggur itu merupakan tanaman yang baik. Sehingga kalau roh itu mengeluarkan salah satu buah, itulah buah kebaikan. Tentunya itu bagaikan buah anggur yang baik yang diharapkan oleh Tuhan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, karena buah anggur ini adalah merupakan buah kebaikan. Dalam surat Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, ini buah kebaikan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki keluar dari kehidupan kita, yaitu kebaikan di dalam hati. Dan yang
luar biasa di sini, di mana buah kebaikan yang ada dalam hati itu bisa diketahui semua orang. Ini bukan berarti pamer, bukan berarti menampilkan diri, menonjolkan diri bahwa dirinya itu baik. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada yang baik, seorang pun tidak ada yang baik. Tuhan Yesus mengatakan yang baik hanyalah Bapa. Tetapi kalau dari kehidupan kita bisa mengeluarkan buah kebaikan, jadi tentunya karena kekuatan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Dan buah Roh Kudus yang merupakan kebaikan ini supaya dapat dilihat oleh semua orang. Ya tentunya buah kebaikan yang ada dalam hati itu akan muncul, akan keluar sehingga bisa dilihat orang. Sebab kalau kebaikan itu hanya di dalam hati, kan orang tidak bisa melihat. Tetapi kalau buah kebaikan ini sampai bisa dilihat oleh orang, ya tentunya itu bisa terwujud, ya bisa keluar, sehingga orang lain bisa melihatnya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, buah kebaikan yang nampak keluar, yang memang asalnya dari dalam hati. Karena Tuhan Yesus ini mengatakan apa yang dari hati itu bisa keluar dari mulut kita. Kemudian bisa juga keluar dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebabnya kita merindukan kehidupan kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya dari dalam hati kita ini mengeluarkan buah kebaikan, buah yang berkenan kepada Tuhan, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau buah kebaikan ini pekerjaan Roh Kudus, itu bukan kebaikan yang munafik, bukan kebaikan yang pura-pura. Sebab tidak sedikit orang ya karena tertipu oleh hatinya sendiri, bisa saja menampakkan sesuatu yang baik. Tetapi ada pamrih, ada maksud tertentu. Dan kalau buah kebaikan, buah yang sejati itu keluar dari kehidupan kita, itu akan teruji di saat kita ini seringkali diperhadapkan kepada yang tidak baik, kepada yang tidak menyenangkan, diperhadapkan dengan orang yang seperti memusuhi kita. Dan dalam Injil Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita ini mengasihi juga kepada yang memusuhi kita. Disitulah kebaikan yang ada dalam hati seseorang itu teruji. Kalau menghadapi orang yang memusuhi, kemudian dia tetap mengasihi, ya itu menunjukkan bahwa dalam hatinya itu ada kebaikan yang sejati, yang merupakan buah atau karya dari Roh Kudus. Ya, dan itulah kebaikan
yang dicontohkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan kita, oleh Allah kita. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi atau berbuat baik hanya kepada orang yang mengasihi kamu, apakah lebihnya kamu dari orang berdosa? Apakah lebihnya kamu dari pemungut cukai? Pemungut cukai bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita ini memiliki kasih, memiliki perbuatan yang baik lebih dari pemungut cukai. Itulah kebaikan yang ada pada Tuhan Yesus yang juga mengasihi, tetap menunjukkan sikap yang baik kepada yang memusuhinya, yang memusuhi dirinya. Dan kemudian di Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48, di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ini teladan perbuatan baik berupa kasih, sampai juga mampu mengasihi kepada yang memusuhi. Dan teladannya adalah Tuhan sendiri. Itulah teladan yang sempurna, karena Allah itu, Tuhan itu menghendaki kita sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Dan kalau kita ini menunjukkan suatu perbuatan baik, itu berarti kita ini menjadi terang dunia. Kita baca Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Kita perhatikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, di sini ditekankan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi jelas pada ayat ini mengatakan bahwa perbuatan yang baik itu merupakan terang, tetapi bukan perbuatan baik untuk kemuliaan diri sendiri, bukan perbuatan baik supaya dirinya sendiri dipuji, dimuliakan, tetapi perbuatan baik yang merupakan terang itu dengan tujuan untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan kita bisa melihat salah satu contoh kehidupan yang menjadi terang, yang melakukan perbuatan baik, bahkan di hadapan musuh, di hadapan yang memusuhi. Itulah Daud yang dimusuhi, dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri, mau dibunuh. Dan suatu saat setelah Saul ini berperang dengan orang Filistin, mendengar Daud itu berada di En-Gedi. Kemudian Saul dengan kekuatan tentaranya mencari Daud. Dan setelah sampai berada di wilayah di mana Daud berada, ya, di sana Daud bersembunyi di dalam gua. Dan Saul juga masuk ke gua itu dengan maksud untuk buang hajat. Dan pada waktu Saul buang hajat, Daud yang ada dalam gua yang lebih dalam dengan senyap, diam-diam mendekati Saul, memotong puncak jubahnya. Dan setelah Saul keluar, Daud pun keluar. Daud berseru-seru,
bahwa dirinya sebenarnya ada kesempatan untuk membalas. Tetapi Daud tidak melakukan. Walaupun pendampingnya yang menyertai mengatakan bahwa itu adalah saat yang Tuhan berikan untuk membalas. Tetapi Daud tidak mau membalasnya. Dan setelah sama-sama berada di luar gua, Daud berteriak-teriak. Dibuktikan kalau dia itu ada kesempatan membalas, yaitu ditunjukkan pada Daud ya memegang puncak jubahnya yang sudah dipotong itu, yang Saul tidak tahu. Tapi kemudian bagaimana responnya Saul? Kita akan baca saja di surat 1 Samuel 24 ayat 19 dan 20. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Ya, ini pengakuan Saul terhadap Daud bahwa Daud telah melakukan yang baik kepadanya. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Jadi Saul sadar sebenarnya sudah ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud untuk membalas membunuh, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud dan itu diakui oleh Saul. Kemudian ayat 20, apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Ya, tentunya ini benar kalau ada musuh dan orang itu berhasil menangkap, ya paling sedikit ditetapkan tetap hidup sebagai tawanan perang kalau tidak dibunuh. Tapi ini tidak dilakukan oleh Daud. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dan saya yakin ucapan Saul ini, saya yakin pasti ini didorong oleh Roh Kudus ya untuk mengucapkan kalau Daud itu telah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada Saul, yang mengejarnya, yang membunuhnya, tetapi Daud yang ada kesempatan tidak membalasnya, tidak membunuhnya. Daud tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan perbuatan yang baik. Kemudian dikatakan, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Ini artinya kalau kita ini melakukan perbuatan yang baik, ya kita mengeluarkan buah yang baik, pasti kita juga akan memetik buah kebaikan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Karena Tuhan yang baik itu sedia untuk melakukan kebaikan bagi kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita dengan firman yang kita terima saat ini. Kita akan berdoa. Sepatutnya kami bersyukur senantiasa kepadamu ya Allah kami. Engkau Allah yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang bersedia melakukan perbuatan yang baik bagi kehidupan kami. Pada saat kami tidak baik, Engkau sudah melakukan perbuatan yang baik bagi kami, dengan Engkau menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Maka kalau kami yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan, kami mau mengeluarkan buah yang baik oleh pertolongan Roh Kudus. Pasti Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih setianya tidak bersekudan, akan memberikan yang baik bagi kami. Tuhan terima kasih, segala kebesaran, kemuliaan, keagungan, syukur kami persembahkan kepada Allah yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.